Oh, oke Ustadz, udah bisa dimulai Ustadz. Iya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat, kasih sayang dan pertolongannya kita dapat berkumpul di majelis ilmu pada Jumat pagi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, selamat datang dalam kajian Jumat pagi ini yang diselenggarakan oleh Iskariman Perpoti Syariah dengan tema kehidupan suami istri dalam Islam. Insya Allah pembahasan tentang membangun rumah tangga yang saling menenangkan, penuh cinta dan diridhoi Allah. Dan pada kesempatan penuh berkah ini, kita akan bersama-sama menyimak ilmu dari Al-Ustadz Dr. Dwi Condro. Semoga Allah menjaga kesehatan beliau dan memberkahi keberkahan ilmunya. Sebelum memasuki acara inti, mari kita panjatkan doa kita untuk saudara-saudara muslim yang sedang diuji baik dengan musibah, konflik maupun bencana. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikanlah kekuatan, kesabaran dan pertolonganmu kepada saudara-saudara kami di Palestina, di Sudan, di Aceh dan di Padang, serta seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada yang sedang tertimpa musibah dan ujian hidup. Amin ya robbal alamin. Agar acara berjalan dengan baik, berikut susunan kegiatan pagi ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi oleh Ustadz Dwi Condro. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang terakhir, doa dan penutup. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita masuk pada acara inti. Kepada Al Ustadz Dr. Dwi Condro, kami persilakan untuk menyampaikan materi dengan tema kehidupan suami istri dalam Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini bisa kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kajian Jumat pagi, Jumat yang penuh barokah. Hari ini kita masuk pembahasan baru yaitu kehidupan suami istri. Ini merupakan pembahasan inti dari kitab ini, yaitu bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang samaro ya, sakinah, mawadah, warahmah. Setelah prosesi pernikahan dijalani, kemarin sudah kita bahas bagaimana hukum-hukum pernikahan, ketentuan-ketentuan, rukun-rukun, syarat-syarat dalam pernikahan sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pembahasan bagaimana kita menjalani kehidupan suami istri supaya hidup kita bahagia. Baik, kita langsung masuk ke materi.
Ini masih bagian satu ya, kehidupan suami istri. Nah, sebagai pengantar, ini berlaku bagi semua yang sudah menikah ya, yang akan menjalani kehidupan suami istri, kita harus tahu ya, terutama para suami. Jadi seorang istri itu bukan mitra atau syarikah hidup suami. Kita menyebut kata syarikah itu kan mitra dalam bisnis ya. Maka jangan sekali-kali memandang istri itu seperti mitra sirkah dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis. Ini penting sekali cara pandang ini. Kalau suami cara pandangnya terhadap istri sudah salah, jangan harap ada kebahagiaan. Ini kunci kebahagiaan, rahasia kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terus, bagaimana kedudukan istri ini? Dalam Islam, istri itu harus didudukkan sebagai seorang sohibah, seorang sahabat dari suami. Ini dasar untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana yang dituntut pengertian sahabat atau suhbah ya. Kalau sahabat itu memang jamak ya. Jadi hubungan suami dan istri itu harus seperti hubungan seorang sahabat. Kalau teman-teman sekalian punya seorang sahabat, pasti bisa merasakan ya. Beda antara teman biasa dengan sahabat. Kalau kita punya banyak teman, pasti di antara teman itu, misalnya ada 10, 15 teman, pasti ada yang paling dekat. Teman dekat itulah dalam istilah Arab itu suhbah. Ya. Teman dekat dalam istilah Arab itu sahabat. Terus apa bedanya teman biasa dengan teman dekat? Nah, yang menjadi kata kunci biasanya yang disebut teman dekat itu kalau sudah bisa menjadi ajang curhat. Jadi kalau kita punya masalah, siapa yang dicurhati? Siapa yang diajak ngobrol? Siapa yang diajak minta pertimbangan? Siapa yang diajak diskusi? Dan segala rahasia sudah dibuka semua. Sudah buka-bukaan, nggak ada rahasia lagi. Segala aib sudah dibuka, segala kelemahan dibuka, segala kejelekan dibuka. Kemudian disampaikan, minta pertimbangan, minta pemasukan, masukan-masukannya seperti apa, minta saran-sarannya seperti apa. Itu ciri-ciri sahabat. Kalau kita punya teman, tapi kita masih menjaga jarak, kita masih punya rahasia. Tidak semua aib-aib kita buka. Tidak semua keburukan-keburukan kita buka. Tidak semua masalah-masalah kita buka. Kita hanya diskusi biasa, hanya ngomong biasa. Itu berarti teman biasa dan belum menjadikan teman itu sebagai seorang sahabat. Nah, yang dituntut hubungan suami dan istri dalam Islam itu harus bisa menjadikan istri kita atau suami kita itu seorang sahabat. Jadi semua masalah hidup kita tidak ada rahasia lagi antara suami dan istri. Dan semua masalah kita itu harus kita selesaikan secara bersama. Kalau masih ada jarak, kalau masih ada rahasia, kalau masih ada apa keengganan, rasa ewoh pekewoh, berarti belum bisa menempatkan pasangan hidup kita sebagai sahabat. Hati-hati, itu tanda-tanda kegagalan dalam berumah tangga. Ini yang dituntut
dalam Islam pondasi pertama sebelum kita menjalankan kehidupan suami istri. Oleh karena itu, pergaulan antara suami istri tidak boleh seperti seorang pemimpin kepada bawahannya, tidak seperti seorang direktur kepada karyawannya, tidak seperti seorang manajer kepada staf-stafnya. Jadi kebanyakan umat Islam juga masih salah paham ya, masih salah paham, masih menganggap bahwa suami itu kan pemimpin. Ayatnya jelas, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dari istri-istrinya. Itu kesalahan yang sangat fatal kalau mendudukan suami itu seperti seorang pemimpin sebagaimana pemimpin negara, sebagaimana pemimpin perusahaan, sebagaimana pemimpin organisasi, sebagaimana pemimpin kelompok, sebagaimana seorang ketua kelompok, sebagaimana seorang manajer kepada bawahannya, seorang direktur kepada bawahannya, sebagai seorang juragan kepada bawahannya. Kalau sampai ada suami yang masih mendudukkan dirinya kepada istri seperti itu, jangan harap rumah tangganya itu bahagia. Tidak akan bisa mencapai kebahagiaan. Mohon maaf, saya berlama-lama dengan pengantar ini karena ini paling penting. Kalau pengantar ini tidak kena, tidak difahami, percuma kita ngomong selanjutnya. Karena nanti pembahasan selanjutnya tinggal ayat-ayatnya saja, dalil-dalilnya. Kenapa Islam menghendaki seperti itu? Bukan sebagaimana pemimpin seorang direktur perusahaan. Atau seorang mitra di dalam bisnis. Yang selalu bicara untung rugi. Sekali lagi, yang paling penting apa? Kita bisa mendudukkan istri-istri kita atau suami-suami kita itu sebagai sahabat. Dengan ciri-ciri yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau sudah benar, siap menjalani kehidupan rumah tangga. Kalau tidak benar, masih menganggap suami itu pemimpin sebagaimana pemimpin sebuah perusahaan, perjalanan kehidupan rumah tangganya itu tidak akan bahagia. Dan yang paling sengsara nanti istrinya, mohon maaf ya, yang akan menjadi korban itu nanti istrinya. Ini jangan sampai terjadi. Istri-istri itu tidak boleh dipaksa menjalani kehidupan seperti itu. Mereka seperti bawahannya terus, seperti stafnya terus, seperti karyawannya terus, seperti buruhnya terus, sepanjang hidupnya. Berarti seluruh hidupnya sampai meninggal seperti tersiksa dia. Dia tidak akan bahagia dalam rumah tangganya. Ini jangan dianggap sepele ya. Mohon maaf, ini tidak main-main. Ini masih pengantar, tapi kalau hal ini tidak masuk, kita pahami, percuma kita ngomong selanjutnya, dan jangan harap ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pergaulan antara suami dan istri itu harus pergaulan persahabatan. Mungkin nanti ada yang tanya, terus apa fungsinya ayat suami itu menjadi pemimpin? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Terus manfaatnya apa? Nanti ada penjelasannya. Nah, spillnya ya, spillnya. Fungsi kepemimpinan suami itu ketika sudah deadlock ya. Karena kalau ada apa-apa, semua keinginan itu harusnya dirembuk, dibicarakan, dimusyawarahkan dengan istrinya. Nah, ini berarti mendudukan istri sebagai suhbah, sebagai seorang sahabat. Urusan mudik saja, nanti Lebaran mau mudik kemana, ini harus rembukan. Ke rumah orang tuanya sendiri atau ke mertuanya. Ini dimusyawarahkan.
Jangan apa-apa menang-menangan, suaminya menang-menangan. Kamu harus taat sama suami, kamu harus taat. Ini berarti tidak bisa mendudukkan hubungan suami istri yang benar menurut Islam. Mau beli mobil harus musyawarah, mau beli rumah musyawarah, mau menyekolahkan anak musyawarah. Terus fungsi pemimpin apa? Nah, nanti kalau sudah mentok, sudah deadlock, harus ada pemutus. Dan yang mendapat SK, mendapat surat keputusan untuk menjadi pemutus, karena yang rembukan kan cuma 2 orang. Kalau voting siapa yang setuju? Yang tunjuk jari 1. Siapa yang nggak setuju? Yang tunjuk jari 1. Di voting sampai kiamat ya nggak ada selesainya. Kalau tidak ada mufakat, maka pemutus terakhir harus suami. Itulah makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan istri harus ridho, harus taat kepada keputusan suami. Setelah proses-proses persahabatan itu dilakukan. Nah, inilah yang membuat istri itu bahagia. Suami juga bahagia. Untuk apa, ada masalah apa saja, kita harus musyawarah. Kita harus diskusi, kita harus rembukan. Enak kan? Sehingga beban itu juga tidak harus menumpuk di kepalanya suami saja, atau beban tidak hanya menumpuk di kepalanya istri saja. Inilah yang membuat kehidupan suami istri menjadi indah. Inilah yang membuat kehidupan suami istri menjadi berkah. Inilah yang membuat kehidupan suami istri menjadi bahagia. Itu yang makna sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ternyata hubungan suami istri tidak sekedar sahabat, tapi benar-benar sahabat sejati yang akan dibawa sehidup semati, hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Hubungannya tidak hanya persahabatan murni biasa, tapi persahabatan sejati, yaitu persahabatan yang dibawa sampai mati. Berharap nanti bisa bertemu lagi di akhirat kelak. Sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kan nikmat. Nah, ini pengantar. Kalau sudah paham seperti ini, sebenarnya sudah cukup. Tinggal masuk dalil-dalilnya. Tinggal masuk dalil-dalil. Baik, sekarang kita masuk. Dalil-dalilnya, bagaimana kita bisa menyimpulkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi persahabatan adalah persahabatan yang dapat memberikan kedamaian dan ketentraman. Itu yang disebut sakinah ya. Kedamaian, ketentraman itu apa? Kedamaian dan ketentraman bisa terwujud kalau saling percaya. Suami mau pergi kemana saja, istri tenang. Kenapa? Percaya sama suaminya. Suami juga tenang karena percaya kepada istrinya. Suami menyerahkan hartanya, nafkahnya kepada istri untuk dikelola. Suami tenang kepada istrinya. Suami keluar rumah mencari nafkah, percaya. Suaminya dapat dipercaya. Ini yang membuat hati itu menjadi tenang, tentram. Insya Allah nggak ada konflik. Ya Alhamdulillah yang saya rasakan seperti itu. Walaupun saya jarang di rumah ya, jarum super ya. Laki super itu jarang di rumah, suka pergi. Tapi Alhamdulillah ya, saya pergi tenang, istri ditinggal pergi ya tenang. Itu yang disebut rumah tangga yang damai, aman, tentram.
Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kehidupan suami istri itu sebagai tempat yang penuh kedamaian. Itu seperti surga. Rasul sendiri mengatakan baiti jannati, rumahku seperti surga. Kalau kita lihat Rasul itu senang banget ya. Nanti kalau ada kesempatan umroh atau naik haji, bisa mampir ke Museum Wahyu ya. Itu di bawahnya, tapi membayar berapa? 10 real. Itu nanti ada diorama-diorama rumahnya Rasul. Itu sederhana banget, nempel di Masjid Nabawi. Tapi Rasul mengatakan itu surga. Jadi surga itu bukan karena rumahnya besar, mewah, lantainya pakai apa? Granito. Enggak harus seperti itu. Kedam, kebahagiaan, ketentraman itu di hati. Istri itu bahagia, suami bahagia kalau hatinya penuh kedamaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqakum nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang menciptakanmu dari dirimu yang satu. Maksudnya apa? Ini para mufasir mengatakan maksudnya Allah menciptakan pasangan kita itu dari jenis kita yang sama-sama manusia. Coba bayangkan kalau kita dikasih jenis pasangan tuh dari bangsa kadal, bangsa monyet, ya kita nggak akan bahagia. Alhamdulillah, pasangan kita itu dari jenis manusia. Jadi min nafsi wahidah. Bahkan dari orang yang satu, yaitu Nabi Adam. Berarti Siti Hawa itu memang berasal dari Nabi Adam. Dari manusia yang satu. Wa ja'ala minha zaujaha. Dan daripadanya itulah Allah menciptakan istrinya. Untuk apa? Allah harus menciptakan istri itu dari jenis manusia yang satu. Tujuannya adalah liyaskuna ilaiha, supaya dia merasa tenang, senang, tentram. Dari kata sakana ya. Sakana yaskunu sukunan. Itu adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Karena apa? Sama-sama manusia. Ayat berikutnya, ini yang biasa dibaca kalau ada pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqalakum, telah menciptakan untukmu itu min anfusikum, dari jenis kamu sendiri, dari dirimu sendiri, azwaja, pasangan-pasangan atau istri-istri. Jadi istri itu diciptakan dari tulang rusuk suami dari Nabi Adam. Supaya apa? Litas kunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang, tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tidak hanya membuat kita itu tenang, tentram, tapi dengan istri yang jenis manusia itu, Allah juga ingin menjadikan di antara kamu itu rasa kasih dan sayang. Mawaddah itu cinta yang berkaitan dengan urusan libido, urusan seksual. Tapi kalau rohmah itu kasih sayang. Makanya orang kalau sudah kakek nenek sudah tua, mungkin libidonya sudah lemah ya. Dorongan-dorongan seksualnya sudah lemah, tapi mereka masih akrab, gandengan terus. Kenapa? Karena rohmahnya atau kasih sayangnya itu semakin besar. Ya kayak saya ini sudah tua, dengan istri saya yang membuat
masih saling cinta itu karena apa? Karena rohmah, karena kasih sayang. Beda dengan pengantin baru. Pengantin baru itu yang gede nanti mawadahnya. Cinta karena dorongan seksual, mawadah, karena kecantikannya. Itu maklum ya pengantin baru. Tapi kalau pengantin lama itu yang menarik apa? Kasih sayangnya. Makanya lengkap, mawadah warohmah. Kita lihat penjelasannya atau maknanya. Tadi sudah kita katakan asal kata dari sakinah itu adalah kalau fi'il madinya itu sakana. Kalau apa eh, masdarnya itu asaknun, asaknu. Asaknu itu maknanya adalah al-itmi'nan. Al-itmi'nan atau ketentraman, kedamaian. Itmi'nan atau asakan. Maknanya sama. Artinya, supaya pernikahan itu menjadikan seorang suami merasa tentram, damai di sisi istrinya. Begitu pula, seorang istri akan merasa tenang, tentram, damai di sisi suaminya. Mohon maaf yang jomblo ya, mohon maaf yang masih jomblo. Orang yang jomblo itu mesti gelisah terus ya. Ibarat jalan itu baru satu kaki, capek itu. Coba kemana-mana jalan pakai satu kaki, kan capek gitu. Kenapa? Karena belum punya pasangan. Kalau punya pasangan itu jalan dua kaki. Makanya laki-laki itu baru merasa tenang, hidupnya tidak gelisah, hidupnya tidak mudah stres itu kalau punya pasangan. Istri juga begitu. Istri itu mudah stres, mudah gelisah kalau belum punya pasangan. Rahasia Allah menciptakan pasangan itu supaya kita tenang, tentram. Dan pasangan kita itu dicetak oleh Allah memang saling melengkapi. Jadi laki-laki dan perempuan itu fitrahnya saling melengkapi. Laki-laki itu merasa gagah, perkasa, jantan itu kalau bisa memberi nafkah. Dia keluar rumah, cari uang, cari duit, berhasil dapat duit, pulang ke rumah itu benar-benar gagah, jantan di hadapan istri. Dan istri itu paling senang kalau dinafkahi. Dia hobinya masak, menyiapkan, menyambut suaminya datang. Nah itu. Kalau nanti, mohon maaf ya, suami-suami itu kok malah malas kerja, menggantungkan sama istrinya, malah istrinya itu lebih kaya. Tunggu aja, nanti akan kehilangan kejantanannya. Nanti kalau ada sedikit masalah, kemudian istilahnya dilecehkan oleh istrinya, itu berpengaruh secara psikologis ya. Itu lama-lama menimbulkan impotensi. Kejantanannya hilang. Laki-laki itu kalau dilecehkan perempuan, kalau dihina istrinya, itu berpengaruh kepada aspek psikologis. Yaitu apa? Kehilangan kejantanan. Karena tidak menjalankan hidupnya sesuai fitrah manusia. Jadi kalau perjalanan kehidupan suami istri itu dijalankan sesuai fitrah, ya itu akan bahagia terus. Suami itu bisa membahagiakan kalau jantan kan, dalam arti yang sebenarnya maupun yang tidak sebenarnya. Dan fitrahnya perempuan itu memang bersandar, inginnya bersandar, dilindungi oleh suaminya. Jadi istri itu merasa tenang tentram kalau di bawah pelukannya suami, bersandar kepada suami, dilindungi suami, dinafkahi suami. Itu sangat membahagiakan.
Nah, itu sudah klop, itu sudah sesuai fitrah memang seperti itu. Itulah yang membuat suami dan istri itu menjadi bahagia. Mereka akan saling cenderung satu kepada yang lain, bukan malah saling menjauhi, tapi saling melengkapi. Jadi ketentuan dasar dalam sebuah perkawinan adalah kedamaian. Dan dasar dari kehidupan suami istri itu adalah ketentraman. Kedamaian dan ketentraman tidak bisa terwujud kalau posisinya tidak equal. Nggak mungkin ada kedamaian, ketentraman kalau posisinya atas bawah. Coba kalau seorang istri ngadep suami harus munduk-munduk, apalagi ngomongnya harus pakai kromo inggil, itu saya nggak bisa bayangkan. Masa sama suaminya kok harus pakai bahasa yang tinggi, bahasa yang halus, seperti seorang, ya kalau di keraton-keraton itu seorang abdi dalam itu loh. Kalau ngomong sama rajanya itu kan sampai munduk-munduk, harus pakai bahasa yang tinggi, bahasa yang halus, kromo inggil. Masa istri mau ketemu sama suaminya harus ngomongnya gitu? Nggak akan bahagia itu. Nggak akan memunculkan kedamaian, ketentraman suami istri. Supaya persahabatan suami istri menjadi persahabatan yang damai dan tentram, maka syariat Islam telah menjelaskan apa yang menjadi hak istri dan apa yang menjadi hak suami. Hak istri atas suaminya dan hak suami atas istrinya. Kalau saya mengatakan hak istri, itu berarti kewajiban suami. Kalau kita mengatakan hak suami, berarti kewajiban istri. Dan ini harus ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuat hak kewajiban atas dasar kesepakatan masing-masing, tidak bisa. Ini kesepakatannya gini aja ya, karena sama-sama kerja, nanti untuk urusan bayar SPP, untuk pendidikan kesehatan itu tugasnya suami ya. Nanti yang ngurusi bayar SPP, bayar apa, kalau nanti sakit, bayar listrik, bayar PAM, bayar gas, itu duitnya suami. Nanti kalau urusan belanja, untuk urusan makan, urusan apa belanja-belanja ke pasar, itu pakai duitnya istri. Itu nggak bisa. Harus tahu hak dan kewajiban menurut Allah dulu. Walaupun nanti boleh tanazul ya. Tanazul itu melepaskan. Tanazul anil hak itu berarti melepaskan haknya. Itu boleh. Tapi harus ngerti kedudukannya dulu. Nafkah itu kewajiban suami. Berarti walaupun istri boleh melepaskan haknya. Mas, saya ini sudah kerja, saya sudah punya penghasilan. Saya nggak dinafkahi nggak apa-apa. Itu boleh. Namanya tanazul anil hak, bukan bukan hasil kesepakatan. Ini haknya siapa, ini kewajiban siapa, ditentuin sendiri atas dasar kesepakatan suami istri sendiri nggak boleh. Jadi urutannya bagaimana ketetapan dari Allah, kemudian masing-masing boleh melepaskan haknya. Yang nggak boleh melepaskan kewajiban, nggak boleh. Karena kamu sudah kerja, saya nggak perlu menafkahi ya, nggak boleh. Itu namanya melepaskan kewajiban. Tapi kalau ternyata itu saya nggak perlu dinafkahi, nah itu boleh. Itu namanya tanazul anil hak. Yang boleh dilepaskan itu hak. Kalau hak sudah dilepaskan, maka kita bisa tidak perlu menunaikan kewajiban. Tapi kalau dari awal kita kewajiban sudah kita lepaskan, tidak bisa. Yang boleh itu tanazul anil hak, bukan tanazul anil wujub. Itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu kita harus tahu kedudukan masing-masing, posisi masing-masing, sehingga ngerti hak dan kewajibannya. Nah, sekarang kita lihat dalil-dalilnya.
Ayat Al-Quran dan hadis-hadis menjelaskan secara gamblang masalah tersebut. Nah, jadi yang menentukan kewajiban kepada siapa, haknya siapa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan SK dari Allah. Yang pertama surat Al-Baqarah 228. Wa hunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut yang ma'ruf. Jadi wanita itu punya hak yang berkorelasi dengan kewajiban. Sebelumnya sudah berkali-kali kita jelaskan ya. Kalau muncul hak dari satu pihak itu berarti kewajiban. Kewajiban berhubungan dengan hak pihak yang lain. Artinya istri memiliki hak dalam konteks suami istri terhadap suaminya. Sebagaimana suami juga memiliki hak dalam konteks suami istri terhadap istrinya. Kalau istri punya hak, berarti suami juga punya hak. Istri punya kewajiban, berarti suami juga punya kewajiban. Dari hadis Ibnu Abbas menuturkan. Kita lihat ya. Inilah tazayyanu li imro'ati. Kama tazayyanu li wa uhibbu an astanzifa kulla haqqi li alaiha. Walastaujibu haqqaha alladzi laha alayya. Lianna Allah Ta'ala qala walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ai zinatun min ghairi maksud. Aku suka berhias untuk istriku. Sebagaimana dia berhias untukku. Aku pun suka meminta agar dia memenuhi hakku. Yang wajib dia tunaikan untukku. Dan dia pun juga minta dipenuhi haknya yang wajib aku tunaikan untuknya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini penjelasan Ibnu Abbas ya. Atau tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat tadi Al-Baqarah 228. Jadi ketika Allah berfirman walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf itu Ibnu Abbas menjelaskan kalau saya itu untuk istri saya berhias dan saya suka kalau istri saya berhias itu adalah hak saya dari istri saya, maka saya juga akan menunaikan haknya istri saya yaitu istri saya suka kalau suaminya berhias untuk istrinya. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi oleh karena itu saya suka berhias untuk istriku sebagaimana saya juga suka kalau hias untukku. Aku suka meminta untuk memenuhi hakku. Misalnya hak dilayani, hak ditaati. Tapi saya juga akan memenuhi hak-haknya yang merupakan kewajibanku. Nah, itu komentar Ibnu Abbas terhadap ayat tadi. Selanjutnya Ibnu Abbas juga bertutur lahunna min husnil suhbati wa usrati mislul ladzi alaihinna min ta'ati fima aujabahu alaihinna li aswajihinna. Para istri berhak atas persahabatan dan pergaulan yang baik dari suami mereka sebagaimana mereka wajib kepada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka terhadap suami mereka. Nah, ini sudah kelihatan. Kalau istri itu punya kewajiban mentaati suaminya, jangan lupa pasti akan muncul kewajiban yang berkorelasi dengan ketaatan itu. Yaitu apa? Istri punya hak untuk dipergauli secara ma'ruf. Jadi kewajiban suami itu ma'asirul bil ma'ruf, mempergauli istrinya secara baik, itu merupakan kewajiban suami dan merupakan hak istri. Maka kewajiban suami itu akan memunculkan kewajiban yang setara, yaitu apa?
istri wajib mentaati suaminya, yang itu merupakan haknya suami. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan pergaulan yang baik antara suami dan istri. Nah, caranya bergaul yang baik itu apa? Mesti memunculkan hak dan kewajiban. Perintah suami mempergauli istri secara ma'ruf, ma'asyiral bil ma'ruf itu kewajiban suami, hak istri. Terus kewajiban istri terhadap ma'asyiral bil ma'ruf dari suaminya apa? Istri wajib mentaati perintah-perintah suaminya. Nah, ini kan enak gitu. Coba bayangkan kalau hanya satu saja yang ingin dituntut. Misalnya suami menuntut istri itu harus taat, istri harus nurut sama suaminya, nggak boleh bantah. Apapun perintah suaminya harus nurut. Itu kan namanya suami hanya menuntut haknya saja, minta agar kewajiban istri dipenuhi. Dia lupa bahwa ketika ada hak dari suami, dari istrinya, maka dia pasti memunculkan kewajiban. Kalau nggak begitu, namanya tidak ada kedamaian, ketentraman, keseimbangan dalam kehidupan suami istri. Nggak bisa. Pasti nanti kehidupannya nggak seimbang. Dan istrinya pasti akan terzolimi. Suaminya akan semena-mena terus. Karena yang dipikir cuma apa? Suami menuntut haknya dari istrinya. Tapi nggak pernah mikir kewajibannya. Kalau dia menuntut istrinya selalu taat-taat, kewajibannya apa coba? Kewajibannya harus ma'asyiral bil ma'ruf. Mempergauli istrinya dengan baik. Tutur katanya baik, ngomongnya baik gitu. Pilihan katanya juga harus baik ya. Saya dulu awal-awal menikah itu kadang-kadang kebiasaan saya itu ternyata eh, didengar istri saya itu menyakitkan. Itu termasuk dosa loh kalau saya terus-teruskan. Misalnya saya ya memang dulu pergaulannya ya pergaulan orang desa lah. Misalnya saya biasa kalau sama teman-teman kan, kalau ada teman nggak bisa ngerjain gitu aja nggak goblok kamu itu. Saya ngomong goblok itu biasa aja sama teman-teman. Ke bawah sampai menikah. Saya nggak nyangka kalau saya ngomong sama istri kayak gitu. Gitu kok nggak bisa. Goblok kamu gitu. Ternyata saya ngomong goblok kepada istri itu sangat menyakitkan. Tiba-tiba istri saya diem nangis. Saya nggak tahu loh. Kok tiba-tiba nangis kenapa? Gitu. Untungnya dia mau ngomong. Karena dia ngomong kalau saya telah mengata-ngatai dirinya dengan perkataan yang sangat menyakitkan. Mana yang mana? Saya nggak tahu. Tadi Abi bilang Umi goblok itu menyakitkan. Wah ya Allah, rasanya runtuh itu dulu. Kenapa? Itu berarti saya dosa loh. Berarti saya dalam posisi tidak bisa ma'asyiral bil ma'ruf. Alhamdulillah itu saya ingat terus, jangan sampai keluar itu ucapan-ucapan itu. Jadi saya memang selalu tanya ya, apa ucapan yang membuat istri itu sakit hati? Contoh lain, mohon maaf ya, kadang laki-laki itu sembarangan ngomong. Misalnya suami ngomong poligami di hadapan istri, itu sebenarnya menyakitkan loh. Walaupun poligami itu boleh, tapi kalau didengar istri itu sakit, kita nggak boleh mengucapkan itu secara sembarangan. Apalagi bernada seakan-akan melecehkan istrinya. Gitu. Hati-hati itu termasuk dosa karena apa? Itu tidak bisa ma'asyiral fil ma'ruf, tidak bisa mempergauli istri dengan baik. Itu saya ingat-ingat betul. Makanya kalau di forum ada istri saya hati-hati.
Tapi kalau nggak ada istri, ya, ya biasalah ngomong laki-laki muncul lagi. Yang penting istrinya nggak tahu. Karena kalau tahu kata-kata itu menyakitkan, ya jangan sampai gitu loh. Jangan sampai diucapkan. Ngomong, walaupun cuma guyon ya. Wah nanti kalau ada yang cantik muda saya mau nambah lagi. Itu menyakitkan. Kalau itu menyakitkan istri ya jangan diucap. Itu namanya ma'asirul bil ma'ruf. Suami jangan cuma mikir istri saya harus taat, istri saya harus taat. Istri saya harus berhias, istri saya berhias. Dia nggak pernah berpikir gimana mempergauli istri secara baik. Ngomongnya harus baik, kita juga harus berhias, di rumah juga harus berhias, tampilannya harus bagus, tampilannya harus wangi, bersih, sebagaimana kita minta istri saya juga seperti itu. Istrinya dituntut untuk wangi, bersih, harum, tapi jangan melupakan dirinya punya kewajiban juga. Itu yang dimaksud hubungan suhbah tadi, hubungan persahabatan suami dan istri. Nah, ini ayatnya yang langsung, ini perintah untuk suami ya. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Objeknya hunna itu perempuan. Berarti yang diperintah adalah laki-laki. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah mereka, memang jamak ya ini ya. Hunna itu perempuan-perempuan atau istri-istri. Pergaulah istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Jadi ma'asirul bil ma'ruf itu kewajiban suami. Kewajiban yang lain adalah fa'am sik fa'am fa'im sakum bima'ruf. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf. Itu kalau terjadi talak ya. Al-usrah atau pergaulan maknanya adalah al-mukhallatah wal mumazajah. Makna dari usrah biasanya diterjemahkan rumah tangga ya. Itu adalah al-mukhalatoh, berinteraksi dan bercampur. Mukhalatoh itu aslinya mencampur ya. Seperti ikhtilat. Ikhtilat itu berinteraksi, bercampur. Mukhalatoh, mencampurkan. Seperti sirkah itu makna aslinya ya mukhalatoh. Dan al-mumazajah. Jadi berinteraksi dan bercampur dengan penuh keakraban dan kedekatan. Kemudian asarohu muasaroh bergaul dengan cara yang asaroh itu berarti maksudnya mempergauli dengan cara yang dekat, yang akrab. Ta'asal ta'asarol qawamu wa i'tasaru. Suatu kaum yang saling bergaul dengan di antara mereka dengan cara yang akrab. Allah SWT telah memerintahkan agar para suami bersahabat dengan baik dengan istri-istri mereka jika memang mereka telah membangun ikatan suami istri supaya pergaulan dan persahabatan mereka satu sama lain itu berlangsung secara sempurna. Jadi itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kewajiban mempergauli dengan cara yang muasyarah ya, yaitu benar-benar akrab, itulah yang tadi kita simpulkan di awal tadi, Allah ingin mendudukkan suami istri itu sebagai sahabat yang harus bisa bergaul dengan penuh keakraban. Persahabatan semacam ini akan lebih menenteramkan jiwa dan membahagiakan hidup. Sekali lagi, jangan sampai suami memposisikan seperti juragan, seperti atasan, seperti pemimpin perusahaan. Tidak boleh. Tapi sebagai sahabat.
Itu perintah-perintahnya jelas. Pergaulan suami terhadap istri itu merupakan tambahan atas kewajiban memenuhi hak-hak istri yang di awal nikah berupa mahar dan nafkah. Jangan dikira kalau mahar sudah dibayarkan, nanti tiap bulan memberi nafkah itu sudah selesai kewajibannya. Kewajibannya tidak hanya memberi mahar, tidak hanya memberi nafkah. Itu bersifat kuantitatif ya. Kewajiban yang lebih utama apa? Ma'asirol bil ma'ruf tadi. Harus mempergauli istrinya dengan cara yang sangat akrab ya. Mempergauli dengan sangat akrab. Akrab tidak bisa terwujud kalau masih merasa ada jarak. Hubungannya seperti atasan bawahan. Itu nggak bisa akrab. Harus equal. Istri itu disanding, istri itu ada di sisi, bukan di bawah, bukan untuk diinjak-injak. Tapi harus dipersandingkan, tidak hanya ketika jalan digandeng, tapi ketika bergaul sehari-hari harus benar-benar diajak musyawarah, dimintai pendapat. Jangan jalan sendiri, merasa benar, merasa harus ditaati. Itu istilah orang Jawa tidak nguwongke istrinya. Tidak memanusiakan istrinya. Tidak dianggap itu istrinya. Itu malah sakit. Istri itu kalau diberi dimintai pendapat itu tuh senang. Cuma ngecat rumah aja. Saya kalau mau ngecat rumah ya harus tanya itu cat yang disukai istri apa? Yang disukai suami apa? Nanti kan bisa didiskusikan. Jangan mau maunya suami terus. Beli mobil yang jenis apa? Kalau saya memang senangnya yang maco karena laki-laki. Saya senangnya yang model Jeep kayak gitulah. Istri kan yang nggak suka. Istri ya inginnya mobil yang feminis ya. Dirembuk lah, ambil yang tengah-tengah. Ya kalau kaya ya berarti ada mobil suami ada mobil istri. Ya silakan beli dua ya. Mobil istri yang kemayu, yang feminis, mobil suami yang maco. Ya silakan kalau memang kaya. Tapi kan dirembuk semuanya dimusyawarahkan. Jadi hendaknya suami tidak bermuka masam di hadapan istrinya tanpa ada kesalahan dari istri. Istri nggak membangkang, istri nggak apa-apa, cemberut terus itu. Pulang-pulang wajahnya kayak kukusan. Orang Jawa kalau bilang cemberut terus ya, monyong terus itu. Kasihan istrinya gitu. Hendaknya suami senantiasa berlemah lembut dalam bertutur kata yang halus, tidak bersikap kasar, tidak bersikap keras, serta tidak menampakkan kecenderungan pada wanita lain. Nah, itu yang saya sebut tadi. Dikit-dikit ngomong poligami, kok poligami itu istri nggak suka. Termasuk membanding-bandingkan itu. Itu istrinya si Anu kok bisa kelihatan cantik ya. Kalau jalan gemulai gitu. Wah, istri kalau digitukan itu hatinya kayak tersayat-sayat itu. Suami harus tahu. Istri itu tetap ingin sebagai bidadari, satu-satunya wanita yang paling cantik, paling dicintai, yang terus dipuji-puji. Itu memang fitrahnya begitu. Ini harus diperhatikan, jangan sampai memuji wanita lain. Pokoknya wanita yang paling cantik di dunia itu cuma istrinya. Yang paling cantik di rumah. Kebetulan anaknya laki-laki semua, berarti kan paling cantik di rumah. Jadi hal-hal apa yang menyakitkan, ucapan yang kayak tadi saya ngomong goblok itu ternyata menyakitkan. Ngomong poligami atau memuji-muji wanita lain, wah dia lebih pinter, wah bisa kerja, bisa dapat duit banyak, kamu cuma di rumah kayak gombal berjalan, wah itu menyakitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan kepada kaum pria tentang urusan-urusan tersebut.
Nah, bagaimana pesan Rasul itu? Insya Allah nanti kita sambung ya, masih bersambung lagi. Sementara cukup dulu, jangan khawatir ini inti dari kitab ini, supaya apa? Supaya bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begitu mencerahkan. Hadirin sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya dapat menulis pertanyaan di kolom chat atau mengangkat tangan raise hand untuk bertanya langsung. Sambil menunggu yang lainnya untuk menyiapkan pertanyaan, Ustadz, eh, tadi di kajian saya mendapatkan insight baru ya, bahwa suami juga harus berhias sebagaimana istri berhias untuk suami. Biasanya kita sebagai suami di dalam rumah hanya memakai celana kolor atau sarung saja, Ustadz. Izin Ustadz bertanya, apakah kita berdosa jika kita tidak berhias di depan istri atau di dalam rumah karena sudah kebiasaan di dalam rumah hanya memakai celana kolor atau sarung saja? Oke Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Iya, jadi apa yang saya sampaikan itu hadis dari Ibnu Abbas. Maksudnya itu sebenarnya komentar Ibnu Abbas ya. Atau tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat Al-Baqarah tadi ya. Jadi Ibnu Abbas yang mengatakan saya itu suka berhias di hadapan istri saya, sebagaimana saya juga menginginkan istri saya berhias di hadapan saya ketika di rumah. Sebenarnya inti dari ayat tadi itu sebenarnya kan perintah untuk bisa mempergauli istri secara baik. Oleh karena itu, baik itu relatif memang. Oleh karena kalau kita ingin tahu apa yang baik ya harus selalu komunikasi, selalu harus disampaikan gitu. Apakah eh, penampilan saya seperti ini menyenangkan atau tidak? Gitu. Apakah saya harus berhias? Apakah termasuk istri harus tanya juga, apakah di rumah itu harus pakai gincu ya, harus pakai bedak, harus berhias. Belum tentu suaminya suka gitu. Maka apa yang menyenangkan ya ditanyakan aja kepada suami. Misalnya suaminya, saya pakai baju ini suka enggak? Wah saya, misalnya suami malah menjawab, saya sukanya kalau kamu enggak pakai baju. Nah itu kan berarti beda ya. Berarti relatif. Apa yang membuat suka itu ditanyakan saja. Termasuk misalnya saya di rumah, pakai kopiah kayak gini itu menyenangkan enggak? Saya kalau pakai kopiah mesti tanya istri. Pakai kopiah putih bagus enggak, hitam bagus enggak gitu, biar istri yang menilai gitu. Kalau kita nggak bisa lihat wajah kita dan apa yang menarik di hadapan istri kita. Istri saya suka saya pakai batik ya saya pakai batik, kopiah hitam ya saya ikut. Kopiah aja macam-macam kan, ada yang sesuai dengan kepala saya ada enggak, itu menurut istri saya ya manut aja. Berarti apa yang membuat suka itu kita harus tahu gitu, supaya tahu kita harus tanya. Itulah yang disebut ma'asirol bil ma'ruf. Sahabat itu begitu, tidak ada dusta di antara kita. Gitu ya. Oke Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Silakan yang di aula jika ada yang mau bertanya. Ini ada di kolom chat. Eh, Pak Rahmat Purnama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak istri yang kerja sehingga dengan alasan capek sering menolak ketika diajak hubungan. Bagaimana hukum istri tersebut? Apakah ada dalam
laknat malaikat atau tidak? Mohon Ustadz jawabannya. Iya. Nah, ini kan pentingnya kita tahu SK dari Allah ya. Apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan apa yang seharusnya itu menjadi hak. Jadi kita harus tahu nafkah itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Walaupun istri bekerja itu boleh, tidak haram. Tapi ingat, itu tidak wajib dan juga tidak sunnah. Istri kerja itu hanya mubah-mubah saja. Oleh karena itu, boleh kerja asal jangan sampai melanggar kewajibannya. Ingat, kewajiban dari seorang istri diantaranya kan menjadi seorang ibu. Ibu itu berarti dia yang akan hamil, dia mengandung, dia yang melahirkan, dia merawat anak. Itu namanya umun atau ibu. Dan robatul bait. Robatul bait itu pengatur rumah. Pengatur rumah. Bukan rumah tangga ya. Kalau kewajiban mengatur rumah tangga itu kewajiban suami. Kalau mengatur rumah, menata rumah, membersihkan rumah, memasak di rumah itu kewajiban istri. Termasuk kewajiban istri itu mentaati suaminya. Nanti ada pembahasan nuzus ya. Jadi pembangkangan istri. Jadi selama suami itu memerintahkan yang hak ya, memerintahkan bukan perintah yang haram. Contoh perintah yang haram itu suruh beli minuman keras itu nggak boleh ditaati. Ingat, taat kepada suami itu kewajiban. Kalau suaminya menghendaki untuk tidur bareng dengan istrinya, istrinya nggak boleh nolak. Ya. Kalau nolak berarti dia tidak taat suami, itu pembangkangan. Mas. Itu semalam suntuk dilaknat malaikat itu. Jadi kalau kerja itu harus dihitung betul, ini melelahkan atau tidak, membuat capek atau tidak. Kenapa? Kewajiban istri itu taat pada suami. Termasuk kalau suaminya memerintahkan, mohon maaf, untuk tidur bersama tadi. Itu menjadi kewajiban istri mentaatinya. Kewajiban suaminya apa? Ma'asirol bil ma'ruf. Berarti kalau mau ngajak itu harus dengan cara yang ma'ruf, tidak semena-mena gitu. Ayo sekarang tidur, buka bajunya. Nah, nggak gitu juga gitu loh. Jadi bagaimana membuat istri itu senang gitu. Istri sering saya katakan, kita harus ngerti ya, fitrah wanita dengan laki-laki beda. Laki-laki itu kelemahannya di mata. Jadi cukup melihat itu sudah kelepek-lepek kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak bisa. Walaupun laki-laki udah buka baju itu nggak berpengaruh apa-apa. Jadi kelemahan istri pada telinga. Makanya kalau ngajak itu suami harus dengan rayuan yang sangat gombal. Gitu. Semakin gombal semakin bagus. Karena itu yang disukai perempuan. Jadi harus ngerayu, harus baca puisi, harus apa? Mungkin diajak santai atau dipijeti dulu. Itu namanya ma'asirol bil ma'ruf itu kewajiban suami. Jangan langsung ngajak mentang-mentang wajib ditaati itu kan yang salah tadi kan. Yang salah itu apa? Kalau merasa suami harus ditaati, dikit-dikit ditaati seperti seorang juragan, nggak begitu. Kalau kita ditaati oleh istri, ingat kewajiban kita ma'asirol bil ma'ruf. Berarti kita harus mempergauli istri kita dengan baik, ngajaknya baik. Kalau capek ya dipijeti dulu, dibuat apa segar dulu. Itu namanya ma'asirol bil ma'ruf. Kalau dua-duanya ini bisa ketemu kan bahagia gitu loh, nggak menang-menangan. Capek itu tidak hanya kerja. Istri di rumah masak itu bisa capek, bersih-bersih rumah bisa capek. Suami jangan mentang-mentang ngajak-ngajak
Ini perintah wajib taati. Ingat, begitu kita minta dipenuhi hak kita, kita harus memunculkan dalam benak kita kewajiban kita. Gitu. Kalau kita minta ditaati istri, ingat ada kewajiban kita, yaitu apa? Menggauli istri dengan baik. Kalau ngajak dipastikan capek apa enggak, perlu dipijat apa enggak, perlu dirayu apa enggak, perlu dimandiin apa enggak. Nah, gitu kan. Silakan dipraktikkan. Allah Allah. Oke Ustadz, terima kasih. Berarti intinya seorang istri harus baca SK terlebih dahulu ya. SK dari Allah, bagaimana aktivitas atau tanggung jawab sebagai istri. Terus ada pertanyaan lagi, kalau istri cuma minta nafkah sedikit aja, misal 100 sampai 200 ribu, tapi syarat segala kebutuhan diminta istri bisa terpenuhi. Itu gimana Ustadz? Termasuk memenuhi wishlist bulanan yang minta di check out Ustadz. Mohon Ustadz. Ya, harus tahu apa itu wajib. Tapi yang masuk kategori nafkah wajib itu harus tahu juga. Jadi yang nafkah yang wajib itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu tiga ya, rumah, tempat tinggal. Kalau sudah punya rumah, walaupun kontrak itu sebenarnya sudah tertunaikan. Yang kedua pakaian. Kalau pakaian sudah ada, berarti sudah tertunaikan. Tinggal pangan kan. Jadi kewajiban kan tiga, sandang, pangan, papan. Papan sudah, sandang sudah, tinggal pangan. Nah kira-kira 100 ribu, 200 ribu cukup enggak untuk makan sehari. Nah itu yang disebut kebutuhan pokok atau kebutuhan asasi. Nanti ada kebutuhan kamali, pelengkap. Nah pelengkap itu ada yang bersifat apa? Bersifat luzumiyah, ada yang ghairu luzumiyah. Walaupun pelengkap tapi bersifat wajib. Yang kalau zaman Nabi mungkin tidak ada. Pelengkap yang wajib itu misalnya bayar listrik, untuk beli gas, untuk bayar air, PDAM. Itu sekarang pelengkap tapi wajib. Dan itu masuk kategori nafkah wajib. Nah, kalau yang wajib-wajib itu misalnya termasuk untuk bayar SPP. Kalau itu sudah masuk kategori luzumiyah, walaupun kamaliyah, ya itu berarti yang harus didahulukan. Cukup enggak? Nah, kalau yang wajib-wajib ini, yang asasi ini sudah tercukupi, yang lain kalau kamali itu tidak wajib, itu sunnah saja. Jangan dibalik-balik. Misalnya untuk kebutuhan bersolek ya, kebutuhan make up, itu kamaliyah yang ghairu luzumiyah, yang harus mahal-mahal gitu. Ya secukupnya berhias itu, apalagi berhias berlebihan namanya tabarus kan tidak boleh. Ini standar kewajiban nafkah itu harus difahami. Gitu ya, Allah. Oke Ustadz. Ini ada yang mau bertanya lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, jika istri bekerja dan waktu lebih sedikit di keluarga, bagaimana hukumnya dan bagaimana penyampaian kepada istri agar istri mau mendengarkan dan memilih lama waktunya di rumah karena sebelumnya istri lebih beralasan ke karir. Mohon Ustadz jawabannya. Ya namanya hukum, ini masuk muamalah ya. Jadi pernikahan itu termasuk muamalah. Muamalah itu hanya bisa jalan kalau suami paham, istri paham. Seperti jual beli kan. Jual beli itu akan benar, bisa berlangsung dengan benar kalau penjual paham, pembeli paham. Kalau jual beli itu pembeli paham, penjualnya nggak paham, nggak bisa nanti. Seperti suami istri juga begitu. Kalau kita ingin menegakkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariah, berarti istri harus tahu kewajiban-kewajibannya apa, hak-haknya apa. Suami juga harus tahu kewajibannya apa dan haknya apa. Kalau diingatkan,
jangan terlalu banyak keluar rumah untuk bekerja. Karena itu tidak wajib. Boleh saja kerja, tapi jangan menghabiskan waktu untuk kewajiban di rumah. Diingatkan gitu marah, itu berarti paham. Nah, kewajiban suami memahamkan. Caranya gimana ya? Mungkin bisa diputar video ini, suruh nonton. Atau suruh baca buku-buku, dinasihati. Kalau nggak bisa, nanti ada pembahasan. Itu namanya nuzus. Kalau istri mengalami nuzus itu solusinya gimana? Nanti ada pembahasan. Gitu ya, Allah. Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini ada yang bertanya lagi dari makhluk bumi, Ustaz. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana baiknya apabila menikahi perempuan yang generasi sandwich atau yang masih membiayai orang tua dan adik-adiknya? Mohon, Ustadz. Ya, istri tidak ada kewajiban menafkahi, sama sekali nggak ada. Terhadap orang tua enggak, terhadap adiknya enggak. Terhadap dirinya juga enggak. Jadi kewajiban nafkah itu hanya dibebankan pada pundak laki-laki. Kalau adiknya punya adik, itu kewajiban laki-lakinya. Laki-laki itu berarti bapaknya atau saudara laki-lakinya. Kalau nggak ada nanti ya pamannya atau ponakannya dan seterusnya. Kalau sampai nggak ada, kalau dalam Islam terakhir negara. Nggak bisa beralih kepada perempuan. Kecuali kalau perempuan mau ngasih itu sedekah, bukan kewajiban. Pemahaman ini harus ditegakkan. Kalau enggak ya, lah kita itu mau taat pada siapa? Tuhannya kan Allah, bukan sandwich gitu. Jangan menang-menang, mentang-mentang gen sandwich harus mengikuti pola hidupnya sandwich gitu. Gitu ya. Oke, Ustadz, terima kasih. Eh, ini dari Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tats, apa hukumnya istri yang suka nyindir suami lewat video ceramah yang sesuai dengan perasaannya? Contoh dia lagi kesal maka dia bikin status hukum suami yang menyakiti istri. Mungkin niatnya baik tapi kadang juga kalau keseringan kita juga nggak suka tadi. Padahal saya itu tipe suami yang penyabar, penyayang dan sangat romantis. Gimana Ustaz jawabannya Ustaz? Ya, itu berarti hubungannya masih hubungan yang salah. Kalau masih pakai sindir-sindiran itu berarti bukan persahabatan. Makanya di awal tadi saya berlama-lama menjelaskan itu supaya paham apa yang disebut hubungan persahabatan itu. Suami istri harus bisa menjadi sahabat. Apa ciri sahabat? Tidak ada dusta di antara kita. Saling percaya, saling buka-bukaan, ada masalah apa dibicarakan. Kenapa harus sindir-sindiran kayak gitu? Kalau masih sindir-sindiran itu kan namanya belum sahabat itu. Itu musuhan namanya. Ciri sahabat itu kalau ada yang nggak suka ya ngomong aja gitu loh. Masa aku nggak suka kok. Seperti istri saya ngomong, aku nggak suka kalau dengar kata-kata goblok dari Abi itu. Ngomong langsung aja. Kalau suami istri paham, insya Allah langsung ngerti. Wah berarti saya tadi apa melanggar kewajiban ma'asyiral bil ma'ruf. Tutur kata saya itu menyakitkan, enggak boleh. Mas saya nggak suka kalau Mas ngomong poligami itu ngomong aja terus terang. Kalau nggak berani ngomong berarti masih ada jarak, berarti belum menjadi sahabat. Gitu ya Allah. Oke Ustaz, terima kasih. Ini ada lagi Ustaz, kenyataan saat ini di pabrik 80% yang diterima perempuan. Juga banyak istri yang punya posisi sehingga angka perceraian makin tinggi. Justru saat ini banyak suami yang harus mengikuti keinginan istri. Sebaiknya seperti apa Ustadz? Iya, tetap sebaiknya nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Suami di atas, istri di bawah itu salah, istri di atas, suami di bawah juga salah. Yang benar apa? Hubungan suami istri itu harus equal, harus sejajar, harus persahabatan.
Kalau nggak bisa mewujudkan hubungan suami istri sebagai sahabat, ya itu masih gagal membangun rumah tangga. Belum sesuai syariat. Justru inilah yang kita bahas. Rahasia membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah itu kuncinya tadi di awal. Makanya saya berlama-lama di pengantar. Maksudnya apa? Kunci samaro itu bisa menciptakan hubungan suami istri sebagai sahabat. Gitu ya. Oke Ustaz, terima kasih. Yang di aula, apakah ada pertanyaan? Oke Ustaz, kita tutup aja sesi tanya jawab. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara kajian Jumat pagi ini. Mungkin kesimpulan dari kajian Jumat pagi ini kurang lebih tujuan akhir rumah tangga adalah bersama sampai surga. Cinta bukan hanya untuk dunia, cinta yang sejati adalah ketika suami istri saling menolong untuk taat kepada Allah, agar kelak bertemu kembali di jannah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi cahaya dalam rumah tangga kita, menjadi petunjuk saat menghadapi masalah, dan menjadi jalan menuju ridha Allah. Mari kita tutup majelis ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC memohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Dwi Condro, peserta kajian dan seluruh tim Iskariman Properti Syariah yang ada di aula dan yang ada di cabang. Dan terima kasih kepada Ustadz Gun Gun Gunawan dan keluarga yang telah memfasilitasi kajian di Jumat pagi ini. Semoga beliau dan keluarga mendapatkan keberkahan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين